1 Oktober 1965, Indonesia diguncang tragedi berdarah, Gerakan 30 September, 6 jenderal terbunuh, kekuasaan militer porak-poranda. Di tengah kekacauan, seorang perwira mencuri peran kunci, Brigjen Suparjo. Ia mendesak Soekarno segera angkat Pranoto Reksosamudro sebagai KSAD sementara. Tapi mengapa? Apa strategi di balik rekomendasi ini? Dan mengapa gagal total? Pada pagi yang kelam, 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan kabar penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, mengguncang tatanan militer dan politik tanah air. Di tengah kekacauan itu, muncul satu tokoh yang perannya sangat penting tapi sering terlupakan dalam sejarah, Brigadir Jenderal Suparjo. Brigjen Suparjo adalah salah satu perwira yang terlibat dalam G30S, namun dia juga memiliki kedekatan dengan lingkaran Istana Presiden Soekarno. Di saat genting itu, Suparjo datang ke Halim Perdana Kusuma dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Dalam pertemuan penuh tekanan tersebut, Suparjo mengusulkan satu nama penting sebagai pengganti Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur, Jenderal Ahmad Yani. Nama itu adalah Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro. Mengapa Brigjen Suparjo menyarankan Pranoto? Apa alasan dibalik manuver ini? Ada 3 alasan utama yang harus kita pahami. Pertama, loyalitas Pranoto pada Soekarno dan Nasakom. Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro bukan hanya sekadar perwira tinggi dalam jajaran Angkatan Darat, melainkan juga figur militer yang dikenal memiliki kesetiaan pribadi dan ideologis kepada Presiden Soekarno. Ia merupakan salah satu perwira yang sejak awal tidak menunjukkan resistensi terhadap kebijakan politik Soekarno yang kontroversial, terutama gagasan Nasakom, suatu bentuk sintesis ideologis antara nasionalisme, agama, dan komunisme yang dicanangkan oleh Soekarno sebagai solusi untuk menjaga persatuan bangsa yang sangat plural dan ideologis pasca revolusi kemerdekaan. Gagasan Nasakom tidak diterima secara merata di tubuh militer. Sebagian besar jenderal elit, terutama di lingkungan Angkatan Darat, menentang keras pendekatan itu karena dianggap memberi ruang berbahaya bagi Partai Komunis Indonesia, yang oleh militer dianggap ancaman utama terhadap integritas nasional dan keamanan negara. Dalam atmosfer ideologis yang penuh kecurigaan dan fragmentasi ini, Pranoto menempati posisi langka, perwira tinggi yang tidak hanya tidak memusuhi PKI, tapi juga sejalan dengan garis politik Soekarno. Kedekatan ini menjadikan Pranoto sebagai salah satu dari sedikit perwira tinggi yang benar-benar bisa dipercaya oleh Soekarno di tengah badai politik tahun 1965. Suparjo, yang pada saat itu adalah bagian dari lingkaran perencana G30S dan memahami dinamika internal militer maupun politik istana, sangat menyadari pentingnya menghadirkan figur yang tidak hanya loyal secara struktural, tetapi juga ideologis kepada Presiden. Dalam kalkulasi Suparjo, Pranoto adalah jembatan aman yang bisa mengisi kekosongan komando tanpa mengancam posisi politik Soekarno, tidak seperti perwira lain semacam Soeharto, yang diketahui lebih konservatif dan dekat dengan kelompok anti-komunis. Penunjukan Pranoto akan membantu mempertahankan garis politik Soekarno, menghindari konsolidasi militer konservatif, dan memberikan ruang negosiasi di tengah situasi yang belum pasti pasca terbunuhnya Jenderal Ahmad Yani. Pilihan terhadap Pranoto juga memperlihatkan bagaimana Suparjo, yang saat itu berada dalam posisi genting, berusaha menyelamatkan bukan hanya keberlangsungan G30S, tetapi juga mempertahankan pengaruh Soekarno dari kemungkinan direbut secara sepihak oleh faksi militer lain yang berpotensi anti-Nasakom. Suparjo tampaknya percaya bahwa dengan menunjuk figur yang pro-Soekarno dan tidak berambisi politik seperti Pranoto, situasi bisa diredam dan krisis tidak langsung berubah menjadi kudeta total terhadap Soekarno. Sayangnya, strategi ini tidak mempertimbangkan realitas di lapangan, bahwa kekuasaan militer tidak ditentukan oleh loyalitas personal semata, melainkan oleh siapa yang menguasai pasukan tempur dan sistem komando. Dan dalam hal ini, Mayor Jenderal Soeharto jauh lebih siap dan efektif dalam merebut kendali de facto militer dibanding Pranoto, yang meskipun dipercaya Soekarno, tidak memiliki kekuatan struktural untuk mempertahankan posisinya. Kedua, menjaga stabilitas dan rantai komando militer. Pasca pembunuhan Jenderal Ahmad Yani dan 6 jenderal lainnya, pada dini hari 1 Oktober 1965, struktur komando Angkatan Darat mengalami kekosongan yang sangat krusial. Tidak hanya pucuk pimpinan yang hilang secara mendadak, tetapi juga seluruh mekanisme kendali operasional, koordinasi pasukan, serta otoritas komando menjadi kabur.
Dalam sistem militer yang sangat hierarki seperti TNI AD, kondisi ini sangat rawan menimbulkan kekacauan, demoralisasi, bahkan potensi perebutan kekuasaan internal antar faksi. Dalam situasi seperti ini, keberadaan figur perwira senior yang dapat mengisi kekosongan sementara menjadi kebutuhan strategis mendesak. Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, yang saat itu menjabat sebagai Asisten 3 Personalia KSAD, secara struktur berada pada posisi yang memungkinkan untuk ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Staf Angkatan Darat. Ia adalah salah satu dari sedikit jenderal tersisa yang tidak tereliminasi dalam aksi G30S dan tidak secara langsung terlibat dalam konflik antar faksi. Dari sudut pandang tata organisasi militer, Pranoto adalah pilihan logis demi menjaga kesinambungan komando, mencegah kosongan kendali pasukan, dan memulihkan disiplin struktur secara cepat. Namun, di balik pertimbangan struktural tersebut, ada kalkulasi politis yang lebih dalam. Bagi Brigjen Suparjo dan para perencana G30S, usulan kepada Presiden Soekarno untuk menunjuk Pranoto bukan hanya soal prosedural, tetapi bagian dari strategi damage control. Mereka menyadari bahwa aksi militer yang baru saja dilancarkan belum berhasil merebut dukungan luas di kalangan tentara, terutama dari satuan-satuan tempur utama seperti Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, atau RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, dan justru berisiko memprovokasi reaksi keras dari kubu militer kanan yang anti-komunis. Dalam kalkulasi mereka, penunjukan seorang perwira seperti Pranoto yang tidak memiliki kekuatan militer lapangan, tidak agresif secara politik, serta relatif bersih dari konflik internal, akan mendinginkan situasi dan menghambat konsolidasi kekuasaan oleh perwira ambisius seperti Maijen Soeharto. Pranoto tidak memiliki pasukan sendiri, tidak memimpin satuan tempur, dan tidak memiliki basis loyalitas militer yang luas. Artinya, ia bisa dikelola dan tidak akan bertindak sepihak, sehingga memungkinkan waktu dan ruang bagi kelompok G30S dan pihak Soekarno untuk mengatur kembali strategi politik maupun militer. Lebih dari itu, dalam perspektif Suparjo, penunjukan Pranoto dapat menunda, jika bukan mencegah, terjadinya mobilisasi penuh militer terhadap gerakan mereka. Jika seorang figur netral atau pro-Soekarno berada di posisi KSAD, maka kemungkinan pengerahan pasukan secara luas dapat diminimalisasi atau bahkan dihentikan, sementara posisi politik Soekarno dan kelompok pendukungnya tetap terjaga di tengah krisis. Namun, realitas di lapangan jauh lebih dinamis dan keras dari kalkulasi di ruang rapat. Maijen Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, dengan cepat bergerak mengambil alih kendali. Ia langsung menutup akses komunikasi Pranoto ke jaringan komando, membatasi mobilitasnya, dan memerintahkan langsung satuan tempur utama untuk mengamankan instalasi vital serta memburu unsur-unsur yang terlibat G30S. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kendali de facto Angkatan Darat telah berpindah ke tangan Soeharto, menunjukkan bahwa dalam krisis, legitimasi struktural bisa kalah oleh kecepatan, jaringan pasukan, dan inisiatif taktis. Dengan demikian, manuver Suparjo melalui penunjukan Pranoto, meskipun secara rasional tampak tepat dan strategis, gagal karena tidak didukung oleh kekuatan nyata di lapangan. Ini adalah pelajaran penting dalam sejarah militer Indonesia, bahwa stabilitas komando bukan hanya soal jabatan, tetapi siapa yang memegang kendali pasukan dan mampu bertindak cepat. Ketiga, Pranoto moderat, tidak ambisius, dan lemah kekuatan militer. Dalam dunia militer, terutama pada masa transisi politik yang rapuh seperti Indonesia tahun 1965, kekuatan seorang jenderal tidak semata-mata ditentukan oleh pangkat atau kedekatannya dengan presiden, melainkan juga oleh basis kekuasaan militer yang nyata, yaitu komando atas pasukan tempur dan jaringan loyalitas di dalam tubuh TNI. Dalam hal ini, Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro berada dalam posisi yang unik namun lemah. Ia memiliki legitimasi administratif, tetapi tidak memiliki daya tawar militer. Pranoto bukan seperti Soeharto yang saat itu memegang komando atas Kostrad, kekuatan strategis Angkatan Darat yang memiliki mobilitas, persenjataan, dan pasukan elit. Ia juga bukan seperti Sarwo Edi Wibowo yang memimpin RPKAD, satuan pasukan khusus yang sangat disiplin dan militan. Pranoto tidak menguasai pasukan lapangan, tidak memiliki pengaruh atas satuan tempur, dan tidak menjadi pusat jejaring kekuasaan militer. Dalam pengertian politik militer, ia adalah seorang jenderal administratif, penting secara birokratis, tetapi tidak berbahaya secara praktis. Justru karena ketiadaan kekuatan inilah, Pranoto dianggap aman, baik oleh Soekarno yang tengah dikepung ketidakpastian, maupun oleh Suparjo dan kelompok G30S, yang tengah mencari solusi kompromi untuk meredakan konflik yang bisa berujung perang saudara. Karakter moderat dan tidak ambisius Pranoto juga menjadi pertimbangan utama,
Dalam sejarah militer, perwira seperti Pranoto yang tidak memiliki agenda pribadi untuk merebut kekuasaan cenderung menjadi jembatan atau penjaga sementara dalam situasi transisi dibanding menjadi aktor utama perubahan. Bagi Suparjo dan perencana G30S, menunjuk figur yang kuat seperti Soeharto atau Sarwo Edi justru akan mempercepat benturan dan memperbesar risiko pembalikan kekuasaan. Mereka membutuhkan perwira yang tidak berani bergerak sendiri, tetapi cukup punya otoritas untuk meredam eskalasi dan memberi waktu. Pranoto memenuhi kriteria itu. Ia tidak punya motivasi politis untuk mengkhianati Soekarno, tidak memiliki keberanian atau keinginan untuk melakukan tindakan militer mandiri, dan tidak punya pasukan untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Namun, inilah ironi tragisnya. Dalam krisis, justru yang paling moderat seringkali tersingkir paling awal. Ketika konflik mengeras, sistem cenderung memilih figur yang tegas, taktis, dan memiliki kontrol atas kekuatan real. Pranoto, yang seharusnya menjadi tokoh stabilisator, justru mudah dikunci dan diabaikan oleh Soeharto. Setelah Soekarno menunjuknya secara lisan sebagai pejabat sementara KSAD, Soeharto segera menolaknya dengan cara halus namun efektif, mengisolasi Pranoto dari struktur komando dan langsung memimpin operasi pemulihan tanpa menunggu keputusan resmi. Dalam permainan kekuasaan yang berlandaskan dominasi fisik dan psikologis, Pranoto terlalu lemah untuk bersaing. Ia tidak memiliki inisiatif untuk melawan, tidak punya alat untuk memaksa, dan tidak memiliki jaringan loyalis yang bisa membela posisinya. Bahkan ketika Soekarno masih menjadi presiden penuh, keberadaan Pranoto sebagai KSAD hanya nominal. Kekuasaan sudah berpindah. Dengan demikian, penunjukan Pranoto adalah solusi kompromi yang tak punya kekuatan implementatif. Ia bagaikan penanda niat baik di tengah medan ranjau, yang pada akhirnya dilindas oleh logika kekuasaan yang lebih brutal. Upaya Suparjo dan lingkaran G30S untuk menghadirkan stabilitas melalui tokoh moderat seperti Pranoto menjadi bukti bahwa dalam krisis bersenjata, moderasi tanpa kekuatan seringkali justru menjadi titik kelemahan. Manuver yang terlambat dan tertindas. Apa yang dilakukan Suparjo pada dasarnya adalah upaya defensif dalam pertarungan kilat soal siapa yang mengendalikan militer pasca G30S. Dalam waktu hitungan jam, peta kekuasaan berubah cepat. Usulan penunjukan Pranoto adalah bentuk peredaman, bukan serangan balik. Namun dalam realitas politik, langkah lambat dan kompromistis semacam itu kalah oleh manuver yang lebih agresif, terstruktur, dan didukung senjata. Pranoto akhirnya disingkirkan secara senyap, tidak diberi posisi, tidak pula diserang terbuka. Ia ditahan pada 16 Februari 1966 dan dipenjara selama 15 tahun tanpa proses hukum yang layak. Sebuah nasib tragis bagi seorang perwira yang hanya menjalankan keputusan presiden. Ia menjadi korban dari sebuah konflik di mana kesetiaan tidak cukup untuk menyelamatkan nasib seseorang, terutama jika tidak dibarengi dengan kekuatan militer yang nyata. Suparjo bahkan lebih tragis. Sebagai tokoh penting dalam G30S yang mencoba menjadi penghubung antara gerakan dan presiden, ia kemudian ditangkap, diadili dalam Mamilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, dan dihukum mati pada tahun 1970. Dalam pembelaannya, Suparjo mengatakan bahwa ia tidak berniat melakukan kudeta, melainkan hanya ingin menyelamatkan revolusi. Tapi logika kekuasaan Orde Baru yang telah dibangun oleh Soeharto menempatkan semua perencana G30S sebagai pengkhianat negara. Dalam sejarah politik, terutama dalam situasi krisis, kekuasaan tidak menunggu legitimasi, melainkan menegaskan dirinya lewat kontrol terhadap institusi kunci. Penunjukan Pranoto adalah keputusan formal yang sah, tapi kosong, karena tidak dibarengi oleh kemampuan mengendalikan kekuatan bersenjata. Sebaliknya, Soeharto bergerak cepat, mendefinisikan ulang situasi sebagai darurat nasional, dan menggunakan krisis sebagai tangga perebutan kekuasaan. Apa yang dialami oleh Pranoto dan Suparjo adalah pengingat bahwa dalam perebutan kekuasaan, terutama yang bersifat militer dan politis, niat baik, kesetiaan, atau legalitas tidak menjamin kemenangan. Yang menang adalah yang menguasai pasukan, komunikasi, dan narasi. Usulan Brigjen Suparjo agar Soekarno menunjuk Pranoto sebagai KSAD bukanlah tindakan biasa. Ia adalah upaya untuk menyelamatkan proyek politik Soekarno, menahan laju konservatisme militer, dan menciptakan ruang kompromi dalam kekacauan. Namun sejarah tidak berpihak pada langkah moderat dalam momen ekstrim. Dalam kekosongan kekuasaan, siapa yang paling cepat dan tegas, bukan siapa yang paling setia atau moderat yang akan mengisi kekosongan itu. Soeharto paham itu, Suparjo dan Pranoto tidak. Dari titik inilah,
Orde baru mulai menulis babak sejarahnya dengan cara yang tidak memberi ruang bagi mereka yang gagal merebut hari pertama. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah menarik lainnya. Tulis komentar di bawah pendapatmu tentang peran Suparjo dan Pranoto di peristiwa G30S.